Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kembali lagi bersama saya di kanal YouTube Raja Wali Kasih. Saat ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema bagaimana cara Tuhan menjawab doa kita. Namun sebelumnya, marilah kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan kali ini. Bapa, kami mengucap syukur buat anugerah kasih-Mu yang berlimpah-limpah atas setiap kehidupan kami. Kami ada sebagaimana ada saat ini semua karena kebaikan-Mu, karena kasih setia-Mu yang berlimpah atas kehidupan kami. Sebentar kami hendak merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami siap mendengar firman-Mu serta kami siap untuk melakukan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami bersyukur dan kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tema menarik kali ini adalah bagaimana cara Tuhan menjawab doa kita. Doa adalah nafas hidup bagi orang percaya. Begitu ungkapan yang sering kali kita dengar. Artinya, doa tidak terpisahkan dalam kehidupan pengikut Kristus. Ibarat nafas bagi tubuh. Demikian pentingnya doa itu bagi kehidupan kita. Alkitab mencatat bahwa sebaiknya kita terus mendoakan harapan kita, seperti yang ada tertulis di dalam Filipi 4 ayat yang ke-6. Hendaknya janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Tuhan ingin kita tekun berdoa dan meminta kepadanya. Namun kita tidak hidup di zaman perjanjian lama atau zaman perjanjian baru, ketika manusia bisa bertatap muka dan berkomunikasi langsung dengan Tuhan. Lalu bagaimana cara Tuhan menjawab doa kita di era modern ini? Ini pertanyaan yang cukup menarik bagi kita semuanya. Ketika kita berdoa, kemudian kita bingung cara Tuhan menjawab doa kita. Aku sudah berdoa, mengapa tidak dijawab? Terkadang kita bertanya demikian. Suatu hari, seorang pria yang tidak bisa berenang mengalami kebanjiran. Ia seorang yang percaya kepada Tuhan, rajin berdoa dan religius. Karena banjir itu kian meninggi hingga mencapai pinggangnya. Kemudian pria itu berdoa minta pertolongan Tuhan. Tak lama datanglah regu penolong yang mengendarai perahu karet. Ayo lompat ke sini, kata mereka. Namun pria itu menolak karena percaya Tuhan sendiri akan menolongnya. Jadi pria tersebut berpikir Tuhan pasti akan menolong. Padahal sudah ada yang berkata, ayo lompat ke sini, regu penolong tersebut tadi. Dan perahu itu pun pergi. Air terus naik hingga setinggi dadanya. Panik dan ketakutan, pria itu berdoa lagi. Karena ingat, pria ini tadi pria yang religius, rajin berdoa. Kemudian datanglah regu penyelamat kedua, menyuruhnya naik ke perahu karet. Sekali lagi yang menolak. Tidak apa-apa, katanya, Tuhan akan menolong saya. Ya, dia dengan sangat yakinnya dia berkata demikian. Padahal sudah ditawari oleh regu penolong tadi, ayo naik ke perahu kami. Ketinggian air kini mencapai dagu. Jadi saudara bisa bayangkan air semakin tinggi semakin naik gitu ya. Lalu hidungnya. Pria itu terus berdoa hingga datanglah regu penolong ketiga yang menggunakan helikopter. Jadi tidak lagi menggunakan perahu, tetapi regu penolong yang menggunakan helikopter. Namun pria itu bersikeras menolak dengan alasan Tuhan pasti menolongnya. Singkat cerita, pria ini meninggal karena tenggelam. Dalam perjalanan menuju alam baka, ia bertemu Tuhan dan bertanya, Tuhan, aku sudah berdoa supaya Engkau menyelamatkan aku. Mengapa Engkau tidak menolongku, Tuhan, hingga akhirnya aku meninggal? Tuhan berkata, aku sudah kirimkan 2 perahu karet dan 1 helikopter untukmu, tetapi kamu menolak pertolonganku. Nah, Tuhan langsung menjawab demikian.
Ya. Jadi ini perumpamaan yang menarik, cerita yang menarik. Nah, dari cerita tersebut kita belajar tentang 3 hal cara Tuhan menjawab doa kita. Ya. Yang pertama, bertekun dalam doa. Saya yakin pria tadi yang ada di cerita perumpamaan tadi itu tidak hanya berdoa 3 kali, meski dikatakan Tuhan 3 kali mengirimkan bantuan. Dalam situasi kebanjiran serta fakta bahwa ia tidak bisa berenang, mungkin satu-satunya hal yang bisa ia lakukan adalah berdoa. Saya juga yakin Tuhan mengirimkan bantuan karena melihat ketekunan doanya. Ya, jadi kita belajar dari sisi ketekunan doanya. Dia pasti dalam hal terjepit, dia berdoanya kencang sekali kepada Tuhan. Demikian pula kita. Mungkin ketika kita mengalami hal yang demikian, ketidakenaan dalam kehidupan ini, kita pasti bertekun dalam doa. Ya, masihkah kita terus berdoa bahkan ketika doa kita tampaknya tidak didengar atau dijawab Tuhan? Pertanyaan bagi kita semuanya. Atau kita berhenti berdoa dan menjadi pahit kepada Tuhan? Efesus 6 ayat yang ke-18. Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Jadi jelas sekali, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya. Jadi Tuhan melihat menjawab doa kita ketika yang pertama tekun dalam doa. Kemudian yang kedua, jawaban Tuhan datang lewat berbagai hal. Jadi yang kedua ini kita belajar bersama-sama, jawaban Tuhan datang lewat berbagai hal. Pria itu tewas tenggelam karena ia mengira pertolongan Tuhan hanya terjadi lewat kejadian-kejadian supernatural. Saya bukannya mengecilkan kemungkinan tersebut, ya. Ada pertolongan Tuhan yang supernatural yang bisa kita alami, tetapi dari cerita tersebut Tuhan tak dapat melakukan apapun dari cerita tadi selain mengirimkan bantuan, regu penolong tadi. Pertolongan Tuhan itu datangnya atau jawabannya itu banyak melalui banyak hal. Tanggapan Allah mungkin hadir lewat firman Tuhan yang kita baca, ya, melalui nasihat pembimbing rohani kita. Jadi ketika kita suntuk gitu ya, ketika kita membaca firman Tuhan, bukan suatu kebetulan kita mendapatkan firman Tuhan tersebut. Itu bisa jadi jawaban dari doa kita, atau dari khotbah yang kita dengarkan di gereja, atau bantuan dari orang-orang di sekitar kita. Pekalah terhadap suara Tuhan. Jika Anda merasa kurang peka, berdoalah supaya Tuhan memberikan kepada kita kepekaan akan suaranya. Jadi jawaban Tuhan yang datang bisa lewat berbagai hal. Ya. Kemudian yang ketiga, perjuangkan apa yang Anda doakan. Jika kita sungguh-sungguh mempelajari firman Tuhan, kita tahu jawaban Allah atas doa harus dikejar. Terkadang dia meminta kita melompat ke atas perahu karet atau memanjat tali helikopter dari cerita tadi ya. Bukan serta-merta menunggu sesuatu yang ajaib terjadi. Tuhan mampu dan sanggup menjawab doa kita, tetapi dia ingin kita berjuang selaras dengan isi yang kita doakan. Apakah Tuhan tidak bisa menyelamatkan Nuh dan semua binatang dari air bah secara supernatural? Sangat bisa. Namun Tuhan membuat atau menyuruh Nuh membuat bahtera super besar dan membiarkan ia dianggap sinting oleh orang-orang di sekitarnya. Apakah Tuhan tidak dapat langsung memberi pekerjaan di depan mata kita saat kita berdoa minta pekerjaan? Tentu sangat bisa. Namun Tuhan lebih tertarik menumbuhkan iman kita daripada sekedar show off bahwa dia bisa melakukan segala mujizat. Matius 7 ayat yang ke-7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Alkitab tidak mengatakan kita hanya perlu meminta atau berdoa saja, tetapi kita juga perlu mencari dan mengetuk. Artinya ada usaha,
ada usaha dan ada usaha. Bukan cuma berdiam diri, melainkan memperjuangkan apa yang kita doakan. Misalnya, jika Anda berdoa minta pekerjaan, susunlah resume yang rapi dan menarik. Pelajari teknik berpenampilan serta wawancara yang baik. Ini adalah usaha. Carilah informasi dari berbagai sumber atau bertanyalah pada teman. Jangan bersikap defensif atau keras kepala seperti pria yang menolak bantuan itu. Terapkan saran-saran yang Anda peroleh karena mungkin itu adalah jawaban atas doa Anda. Ketika Tuhan tak langsung menjawab permohonan, bisa jadi Dia ingin kita bertekun dalam doa. Dia tertarik mengetahui seberapa sabar dan imannya kita saat menunggu jawaban. Tuhan bisa menjawab lewat apapun di sekeliling kita, tak selalu yang sifatnya supernatural. Seringkali jawabannya perlu dikejar atau dilakukan, bukan ditunggu secara pasif. Jadi berjuanglah sesuai dengan apa yang kita doakan. Lewat perjuangan itulah Dia menjawab doa kita. Kiranya firman Tuhan yang kita dengarkan menjadi berkat atas kita semuanya, dan kita tahu bagaimana cara Tuhan menjawab doa kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami mengucap syukur buat kasih karunia-Mu. Kami belajar bahwasanya Tuhan menjawab doa kami itu dengan berbagai cara. Namun Tuhan juga ingin menumbuhkan iman dalam kehidupan kami, sehingga kami harus terus memperjuangkan apa yang kami doakan. Tidak sekedar berdiam diri, tetapi terus berusaha mencari, mengetuk pintu itu sampai kami menemukannya, Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang boleh kami dengarkan, boleh kami renungkan, dan kami mau lakukan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.